Baik, sebelum kami mulai, kami persilakan kepada Bapak Irwanto selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan beberapa hal. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan menyaksikan diseminasi dan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan baik, sehingga kita semua dapat mengambil manfaat. Itu dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Irwanto yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sambutan dan perkataannya. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang mana ini adalah tugas akhir dari modul 1 yang sudah kami selesaikan. Dan alhamdulillah kami sudah memasuki modul 2.2 tentang sikap sosial. Berikutnya, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu menjadi suri tauladan kita dan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami nama Muhammad Taufik, CGP Angkatan 6 Kota Magelang, kelas 06.39 ya, akan menyampaikan diseminasi tentang modul aksi nyata budaya positif. Sebelumnya, di sini kami bukan merasa sudah paham atau sudah lihai, sudah mahir, tetapi kita belajar bareng, kita sharing bareng. Nanti ada yang bisa Bapak Ibu tanyakan, yuk kita saling sharing. Mungkin ada yang belum saya ketahui bisa Bapak Ibu tambahkan, ada yang Bapak Ibu ketahui bisa saya tambahkan juga. Begitu, langsung saja kita mulai diseminasi ini. Mohon maaf, ternyata belum dari awal ini. Terlalu bersemangat sudah sampai titik tengah. Sebentar, saya kembalikan ke depan dahulu.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan segera memulai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Muhammad Taufik, Sarjana Teologi Islam, calon guru penggerak angkatan 6 dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Ihsanul Fikri, Kota Magelang. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta, yang mana sudah berjalan dengan baik dan akan kita maksimalkan dan budidayakan budaya-budaya positif itu supaya semakin lebih maju dan lebih baik lagi. Perkenalkan, nama fasilitator kami kebetulan Ibu Heni Riandari SPD MPD sebagai fasilitator. Kebetulan beliau bertugas sebagai pengawas di daerah Solo. Kemudian sebagai pengajar praktik yaitu Bapak Sri Nuryanto SPD, yang mana saat ini bertempat di SMK Citra Medika Jagoan. Ya. Nah, yang terakhir yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu kami sendiri, Muhammad Taufik STHI, guru PJOK SDIT Ihsanul Fikri. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama, di antara modul-modul yang kami pelajari di sini, modul 1 itu terbagi menjadi 4. Jadi ada keterkaitan antar materi dari modul titik 1, modul titik 1.2 sampai 1.4. Dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang mana terkenal 3. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggeraknya sebagai apa. Yang ketiga visi guru penggerak apa saja. Dan yang terakhir budaya positif yang menutup rangkaian seluruh modul tit 1 ya. Itu lanjut. Nah, dimulai dari modul titik 1 yang kita berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita kenal. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, bahasa Jawanya bagaimana itu? Ya betul, ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Itu sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara dari dahulu sampai saat ini sudah kita lakukan. Tanpa kita sadari, ternyata kita tuh belum memahami ilmu yang sudah kita lakukan tersebut. Maksudnya kemana, arahnya kemana, dan harus bagaimana. Itu sudah. Kemudian nilai dan peran guru penggerak tersebut, apa saja nilai-nilainya dan perannya. Kebanyakan sementara ini kan hanya dikatakan, oh ngikut guru penggerak, banyak yang berasumsi nanti diproyeksikan jadi kepala sekolah dan bla 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 blanya. Bahkan sampai kawan-kawan di tempat yang lain itu merasa minder, wah nanti saya jadi kepala sekolah. Bahkan secara nggak langsung dibully oleh rekan-rekannya, iya calon kepala nih. Nah, kebanyakan seperti itu. Sebenarnya tidak. Ini bagaimana kita merefleksikan ilmu yang kita punyai dan lebih lagi untuk apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian visinya kemana, dan yang terakhir budaya positif apa yang akan kita munculkan dari pergerakan yang sudah kita buat itu. Makanya motonya penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ternyata ini enggak mudah. Dari tergerak itu kan dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita tergerak melihat situasi dan fenomena yang ada? Kemudian yang kedua, kita mau bergerak apa enggak? Ternyata itu juga enggak mudah. Dia tergerak, tapi dia enggak bisa bergerak. Mungkin faktornya banyak. Kemudian yang ketiga, setelah dia mau bergerak, apakah bapak tersebut, ibu tersebut mau menggerakkan lingkungan sekitarnya atau mau mengorganisasi, menjalankan, menggerakkan teman-teman di sekitarnya, di komunitasnya. Oke, itu tujuan akhirnya, yang mana nantinya kemana? Dari modul 1 sampai titik 4 itu tetap menuju ke profil pelajar Pancasila. Dan sebenarnya sudah ada ya, dari profil Pancasila ada gotong royong. Yang pasti yang pertama apa? Takwa kepada
Tuhan. Kemudian ada lagi apa lagi? Mandiri, berkarakter. Insya Allah seluruhnya kita dapatkan dan kita lakukan di semua materi-materi yang sudah kita buat di dalam RPP maupun kurikulum 13 dan lain sebagainya. Cuma di sini penekannya lebih kepada profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir daripada pendidikan guru penggerak modul 1.1 dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara kita bahas satu persatu dari 4 modul tadi. Filosofinya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, ya, kodrat alam maupun zaman yang ada pada anak. Karena tidak semua anak memilikinya. Memiliki dalam artian mereka bisa melakukan sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena kondisi dan situasi yang berbeda, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu tujuan utamanya. Bagaimana kita menciptakan anak-anak kita itu selamat dan bahagia setinggi-tingginya ketika melakukan pembelajaran. Kadang nggak sesuai. Contoh, pendidikan saat ini mungkin bagi kita-kita yang sekarang sebagai guru masih merasakan bagaimana dicubit oleh gurunya biasa saja. Tapi ketika itu terjadi saat ini, ada beberapa wali murid yang langsung melontarkan kata-kata hang dan kawan-kawannya. Bahkan ada yang tidak suka, ada yang masih suka. Nah itu sesuai kodrat alam dan zamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah ini insya Allah sudah kita lakukan di sekolah kita, cuma penekanannya mungkin masih kurang. Kita sudah berpihak pada murid, tetapi nyuwun sewu harus kita arahkan, kita atur, kita selaraskan. Supaya apa? Supaya tidak jelenteh, mentang-mentang seenaknya sesuai alam dan zaman mereka, sesuai kodrat mereka, sesuai kita menghamba ya, bukannya kita tunduk amanah, enggak. Kita arahkan tetap sesuai minatnya kemana, bakatnya kemana, kemampuannya bagaimana. Itu berbeda-beda. Tetapi kadang ini anak nggak suka, tapi teman-teman ya sudah biarkan aja. Ada yang diarahkan, nanti begini Mbak ya. Nah itu yang bagus ya. Jadi berpihak pada murid ya, menghamba pada murid. Yang ketiga, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benihnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Nah, tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita menuntun tumbuhnya benih atau murid-murid kita dan merawatnya supaya beliau, anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi sesuai keinginan, sesuai minat, sesuai kemampuan, dan sesuai bakat mereka. Ya, itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ini hanya garis besarnya saja, belum secara mendetail. Lanjut. Nah, yang kedua, tadi modul 1.1. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nah, apa sih maksudnya dari pendidikan guru penggerak tadi? Yang pertama, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Jelas, sebagai seorang guru kita menjadi seorang pemimpin, menjadi judge bagi guru yang lain. Itu harus kita saling berdiskusi, berkolaborasi dan lain sebagainya, mendorong kolaborasi. Nah ini yang harus kita lakukan. Alhamdulillah semua budaya-budaya tersebut sudah terjadi di sekolah kita, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini yang masih jarang, tapi sudah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya. Walaupun masih kebanyakan masih masih secara teoritis ya. Masih berpusat pada guru sebagai sentral, ada masih semacam itu. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Alhamdulillah di sini sekolah kita luar biasa sekali, banyak sekali komunitas praktisi. Diantaranya ada yang sudah masuk LPMP, BBGP maupun yang lainnya. Ditambah nanti kita sudah memasuki calon guru penggeraknya ada, sekolah penggerak iya, organisasi penggerak pun juga masuk. Kemudian dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu
menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nah itu ya nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Jelas, mandiri, reflektif. 3. Inovatif. 4. Kolaboratif. Yang kelima, berpihak pada murid. Ini nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh seorang guru penggerak. Ya, bagaimana guru penggerak tersebut bersikap mandiri dan memandirikan anak-anak yang diajarnya, reflektif juga, inovasinya bagaimana, kolaborasinya bagaimana dengan anak-anak maupun dengan rekan-rekan sekalian, dan yang pasti tujuannya apa? Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid. Berikutnya adalah visi guru penggerak. Nah, ini yang ketiga, modul 1.3. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Alhamdulillah, visi misi sekolah kita luar biasa. Sekolah unggul berkarakter Al-Quran secara simbolisnya yang dijabarkan lebih banyak lagi. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Nah, apa maksudnya ini? Kok menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja? Bagja itu apa sih? Nah, Bagja yang pasti buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Alhamdulillah, secara tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, kita semua yang berada di sekolah ini sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut. Inquiry apresiatif. Jadi IA-nya itu bagaimana? Bagaimana kita merefleksikan visi kita untuk mewujudkan. Kita ingin sekolah kita unggul berkarakter Al-Quran. Ini pertanyaannya bagaimana caranya? Ambil pelajaran yang sudah terjadi bagaimana, gali mimpi. Kita tuh mau menggali sampai di mana? Anak nggak hanya hafal 5 juz, ya kita tingkatkan lagi mimpinya. Kemudian jabarkan rencana yang mau kita buat itu bagaimana. Nah, yang terakhir atur eksekusi, baru kita jalankan. Makanya ada tahapan-tahapan Bagja yang akan melandasi visi yang akan kita jalankan tersebut. Berikutnya adalah modul 1.4. Dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 kita kaitkan. Makanya tadi yang pertama ada keterkaitan antar materi. Nah, itu kita sinkronkan dulu. Yang keempat, budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, dari 4 rangkaian tadi akan muncul budaya positif yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan bersama-sama. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman. Ketika anak sudah melakukan dengan nyaman dan lain sebagainya, maka enjoy, mereka mudah menerima pelajaran, mereka merasakan nyaman. Dan mohon maaf, walaupun pulang sekolah sekalipun mereka tetap ngoyak-ngoyak kita, piye caranya, yuk Pak latihan, Pak belajar, dan lain sebagainya. Karena anak sudah merasa nyaman, mereka butuh, mereka sadar, ya. Kemudian budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu budaya positif dapat mendorong murid bagaimana ketika mereka berpikir, ya, bertindak dan menciptakan itu, supaya mereka merdeka, menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan utamanya, supaya mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana anak-anak sekarang itu sangat sulit. Bagaimana ketika mereka harus mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, konsep utama modul budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita merubah mindset. Nah, ini yang susah. Jangankan dalam pembelajaran, ketika kita merubah mindset teman-teman, rekan-rekan kita dalam hal apapun, itu bukan suatu perkara yang mudah. Nah, itulah kita rubah paradigma belajarnya bagaimana supaya lebih baik lagi. Disiplin positif, kebutuhan dasarnya manusia, motivasi perilaku manusia, posisi, kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang ada di dalam budaya positif. Nanti akan kita jelaskan satu persatu.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, maksudnya bagaimana? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, itu. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu pembelajaran paradigma baru tetap harus kita rancang secara terdiferensiasi, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi nggak bisa kita sama ratakan semua anak sama begitu. Untuk apa? Tetap mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu yang selalu terjadi. Budaya yang sudah ada, yang sudah berjalan, disiplin mendapatkan kepatuhan. Anak harus disiplin, harus patuh. Sehingga dengan kata disiplin banyak rasa-rasa tidak nyaman. Karena nyon sewu, bahkan ada beberapa di antara rekan-rekan, bahkan anak-anak, kalau udah dengar kata-kata disiplin identiknya hukuman, padahal tidak. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini akhirnya. Jadi setelah dari kata-kata disiplin yang menimbulkan ketidaknyamanan tadi, jangan sampai anak-anak itu merasa itu sebagai suatu apa? Ketidaknyamanan ya, karena paksaan, sogokan, ancaman maupun hukuman. Tetapi itu kan faktor-faktor dari ekstrinsik. Bagaimana kita menciptakan supaya anak tersebut sadar bahwasanya itu adalah memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak sadar, oh saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik lagi. Jadi kata-kata disiplin itu dia mendapatkannya bukan karena adanya hukuman, adanya paksaan, sogokan, ancaman dan lain sebagainya. Contoh, awas nggak boleh lari-lari ya. Itu kan anak-anak identik kata-kata itu hanya kata-kata apa? Larangan yang cenderungnya ketidaknyamanan bagi mereka yang berakibat ke hukuman. Tidak. Bagaimana mereka ketika sadar, oh iya ketika mereka lari nanti bahaya, mereka bisa terpleset, mereka bisa jadi jatuh. Nah itu, jadi kita wujudkan, kita timbulkan, kita maksimalkan dan keluarkan apa? Motivasi intrinsik dari diri anak tersebut. Nah itu disiplin positif yang harus kita budayakan. Berikutnya, nah itu semua akan berlanjut kepada apa? Kebutuhan dasar. Kenapa kok kebutuhan dasar? Karena seorang anak juga mereka mempunyai kebutuhan dasar. Untuk apa mereka melakukan hal tersebut? Mungkin bertahan hidup. Oh, ada yang mungkin caper, nih anak kok berperilaku seperti ini. Memang kebutuhannya dia kok supaya dia bisa bertahan. Oh, ada yang bertingkah laku semacam itu untuk apa? Untuk mendapatkan kasih sayang dan dapat diterima. Oh, ada yang mereka merasa menguasai. Aku nek orang-orang iso. Nah, kemudian kesenangan, ya hanya sekedar senang-senang. Dia merasa senang ketika mereka melakukan hal tersebut. Atau kebebasan di rumah yang mungkin sudah dikungkung, dia di sini merasa mendapat kebebasan. Nah itu banyak faktor-faktor kebutuhan dasar anak-anak tersebut ada. Dan alhamdulillah sudah kita cermati, oh ada yang mengatakan kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, bahkan untuk bertahan. Bertahan dari mana? Dari rongrongan teman-temannya. Ya itu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi tersebut? Merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah itu, kebutuhan dasar tadi akan muncul dari motivasi perilaku manusia. Untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini banyak murid-murid kita semacam ini. Menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, mereka apa? Melakukan disiplin diri, tapi karena apa? Karena takut dihukum. Itu kan motivasi dari ekstrinsik, bukan dari dirinya.
Karena dia takut hukum, makanya dia apa? Berusaha disiplin, berusaha taat. Nah itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ya seperti itu. Ya mohon maaf sebelumnya. Oke, yang sudah hafal 1 juz siapa? Ada ini 1.000 metu. Nah itu kan yang sewu, bukan murni dari dirinya. Dia menghafal itu karena apa? Ada motivasi ekstrinsik tadi. Oh besok Pak Jamal datang nih, 1.000 lumayan. Nah itu motivasinya dari ekstrinsik, bukan dari dirinya. Coba kalau dari dirinya, tanpa dia mengucapkan saya sudah hafal Pak 1 juz, 2 juz atau 5 juz, itu dia akan tetap menghafal, bukan karena untuk imbalan atau penghargaannya tadi. Ya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah inilah yang kita harapkan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, bersumber dari dirinya. Nah itu yang harus kita jalankan, itu yang harus kita terapkan dan kita tularkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, supaya apa? Motivasi itu timbul dari dirinya sendiri. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman dan restitusi. Kalau dengar kata-kata hukuman, jangankan hukuman, anak-anak itu sudah alergi mendengar kata-katanya saja, belum ada tindakannya. Jelas, yang namanya hukuman itu menyakitkan. Dan alhamdulillah kita itu sudah banyak sekali, sudah tidak ada hukuman-hukuman fisik, ya, dan lain sebagainya. Beda dengan yang dulu. Kemudian tidak nyaman, anak-anak takut, bahkan dulu ada saking takutnya dengan hukuman sampai tidak masuk sekolah. Itu sebenarnya kembali kepada motivasi si anak tadi, ya, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, akhirnya menyembunyikan dia tidak amanah, tidak jujur. Murid menjadi rendah diri, jadi minder. Ya itu yang terjadi ketika konotasinya adalah hukuman. Tetapi ketika kita merubahnya menjadi bahasa restitusi, maka bagaimana? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Bagaimana murid tersebut sadar perilaku yang saya lakukan itu salah. Itu sering bola-balik kelas 6, kelas 5 atau siapapun anak-anak di sekolah kita itu, Mas tolong berubahlah, jangan seperti itu. Mereka sadar pada saat itu, tapi memang itulah tugas kita untuk selalu mengingatkannya. Jadi tidak dengan yang menyakitkan. Kadang ketika kita bersuara keras saja sudah bagaimana ya, tanggapan kan, wah marah, wah galak, wah macam-macam. Tapi ketika mereka sadar, oh iya, berarti saya sudah diingatkan ini, saya harus berubah. Nah kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bagaimana ketika ada masalah kita mencari solusinya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teman-temannya yang tidak saling menghormati, bahkan membuli, ya, saling menjatuhkan dengan teman-temannya. Dia tuh gini dengan teman-temannya. Jangan. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah itu ada diantaranya. Dia merasa memegang kontrol, memegang kendali. Dia merasa wow, merasa segalanya di antara teman-temannya. Itu ada di antara anak-anak kita. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan, dan alhamdulillah yang seperti ini pun banyak. Bagaimana seorang murid, bagaimana dia sadar ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat, dan alhamdulillah itu menjadi restitusi. Apa sih restitusi tadi? Nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Seperti yang tadi kami beritahu, ada konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu dinamakan konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang sudah dijalankan oleh murid tersebut, dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, penghargaannya bagaimana? Kalau untuk penghargaan tidak efektif. Karena apa? Sedikit-sedikit hanya karena ingin dapat reward, hanya karena rewardnya, bukan karena hafalannya, bukan karena perubahan dari dirinya. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Nah itu yang akhirnya timbul kesenjangan-kesenjangan yang tanpa disadari oleh si pelakunya, bahwasanya apa yang sudah dilakukan itu adanya kesenjangan.
Jadi insya Allah banyak sekali reward-reward yang sudah berjalan tanpa disadari apakah yang seperti itu ya dapat reward, tapi kok yang itu saja yang dapat. Nah, itu nanti akan merusak hubungan. Ada sifat iri atau kesenjangan sosial yang tanpa sengaja kita lakukan. Kemudian mematikan kreativitas. Bagaimana kreativitas yang akan kita lakukan itu akhirnya jadi malas ketika sudah terjadi semacam itu. Dengan adanya penghargaan bagus, tapi yang jauh ada sesuatu yang harus kita batasi, tidak harus semacam itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah di kita juga tidak ada ya, nggak ada ranking piro saiki 1, ranking 2, enggak. Karena itu menghukum dengan sistem ranking, kan tidak semua anak, mereka punya kebutuhannya masing-masing, punya situasi dan kepribadian yang berbeda-beda juga, kebutuhannya beda-beda. Merampas hak menghargai dirinya. Nah itu dengan sistem penghargaan, konsep disiplin dengan identitas sukses ditinjau dari sudut konsekuensi dan penghargaan. Nah, bagaimana konsep disiplin menurut pendekatan restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa maksud dari restitusi yang tadi sudah kita bahas? Ada konsekuensinya, ada penghargaan ya, dilihat dari dua sudut pandang tersebut, dari segi hukuman juga. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Itu pengertian dari restitusi. Bagaimana kita menciptakan murid-murid kita bisa memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat sehingga mereka bisa berkumpul kembali kepada kelompoknya, tidak mungkin hanya dengan kelompoknya saja. Kan banyak anak berkelompok itu. Bagaimana mereka menjadi karakter yang lebih kuat setelah mereka memperbaiki kesalahan dan sadar supaya tidak semacam itu lagi. Kemudian ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Berikutnya tawaran, bukan paksaan. Bagaimana maksudnya tawaran bukannya paksaan? Ditawarkan, kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, sekarang dari apa yang sudah kamu lakukan, kira-kira kamu maunya bagaimana? Kita tawarkan, jangan memaksa. Kamu salah, udah berdiri sana. Udah nggak ada tawaran, silakan berdiri. Nah, itu paksaan, ya. Jadi harus kita tawarkan dulu. Dan nanti ada saatnya di mana kita juga harus melakukan hal yang tegas. Cukup, silakan. Kita sudah mengingatkan, dimulai dari tahapan-tahapannya yang step-step dasar awal, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntun si murid tersebut melihat dirinya bagaimana seharusnya berperilaku, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini yang harus kita kelola si murid tadi. Kenapa kok dia seperti ini? Oh, ternyata di rumahnya seperti ini. Oh, kondisi keluarganya seperti ini, makanya dia di sekolah seperti ini. Oh, dia di sekolah dibully atau dijauhi. Nah, itu yang harus kita pahami, kebutuhan apa yang dia perlukan, ya, kebutuhan dasarnya itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Betul, tindakan yang dilakukan oleh kita salah, tapi bukan itu tujuan kita. Yang kita fokuskan apa? Karakter yang akan kita rubah dan kita bentuk dari tindakan yang sudah dilakukan salah oleh murid tersebut. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita kuatkan, kita beri dukungan, dan kita berikan solusi kepada murid-murid kita supaya lebih baik lagi. Berikutnya, nah, perbedaan. Contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan PR tadi ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Padahal siswa nggak mengerjakan PR, apa hubungannya coba? Nggak mengerjakan PR suruh hormat selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, jangankan marah, guru berteriak keras saja murid sudah takut, dibilangnya marah. Itu kalau hukuman, ditinjau dari sisi hukuman. Kemudian kembali ke konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah,
Mas, kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, bagaimana konsekuensinya? Oh iya Pak, saya akan kerjakan nanti ketika istirahat. Nah itu masuk ke dalam konsekuensi, bukan hukuman. Beda ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Gurunya tegas, oh tidak, kamu harus melakukan dan taati peraturan yang ada. Kerjakan, ya, itu konsekuensi karena sudah ada jelas peraturannya. Dan guru dengan tegas, silakan lakukan aturan yang sudah ada. Nah itu secara konsekuensi. Nah kalau kembali ke restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Memang rodo lemah lembut ini, tetapi untuk mencari solusi, bukan lemah lembut dalam artian lembut banget, kita telusuri. Nah itulah yang nanti akan menimbulkan menuju profil pelajar Pancasilanya bagaimana supaya benar-benar murid itu paham. Nah itulah yang dinamakan kita menghamba pada murid. Keyakinan kelasnya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu secara restitusi. Alhamdulillah semua ini sudah Bapak Ibu lakukan semuanya. Jadi tanpa kita sadari kita memanggil anak-anak, yuk kita lakukan bersama-sama. Kita panggil kenapa masalahnya, sudah tahu keyakinannya bagaimana, peraturannya bagaimana. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Setelah kita memahami restitusi tadi, kita berada di pihak mana? Jangan salah, jangan kaget, mungkin Bapak Ibu guru akan merasakan. Silakan. Yang pertama, penghukum, del. Ada di pertemuan semacam itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dengan gayanya guru tersebut melakukan berupaya si anak tersebut merasa bersalah. Kemudian ada yang menjadikan sebagai teman. Kemudian ada yang menjadi hanya pemantau. Kemudian yang terakhir ada yang hanya sebagai manajer. Nah, kira-kira kita di posisi yang mana? Nah, di setiap kasus yang kita hadapi lebih baik di posisi mana dan kita ambil posisi yang mana? Karena setiap anak, setiap murid berbeda-beda. Ada yang harus kita posisikan sebagai penghukum, ada yang posisikan sebagai teman. Walaupun sebenarnya tetap kita anjurkan kita selaku guru dan selaku guru penggerak itu sebagai manajer. Ini sudah kualifikasinya sebagai seorang manajer sebagai seorang yang mengelola. Makanya kenapa kok ada omongan identik nanti guru penggerak siap-siap menjadi kepala sekolah, karena dia dituntut, diajari untuk memantau, mengelola, memanajer bagaimana keadaan pembelajaran di lingkungan sekolahnya tersebut. Kita bahas satu persatu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai seorang hukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu posisi guru yang penghukum. Ada, saya pun pernah melakukan. Dan itu pun bertahap. Tidak serta-merta kita penghukum terus, tidak. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, si Pak Taufik penghukum, wisone, ya apa-apa, biarkan aja orang berbicara. Karena memang ada tahapan-tahapan tersebut. Kemudian si pembuat rasa bersalah, karena memang karakter dan gaya kita masing-masing berbeda. Jadi enggak kalanya kita hanya sebagai penghukum, karena itu ada tahapan runtutannya. Kemudian berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, menjadikan anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan diulangi lagi. Itu sih yang memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kita hanya memantau, kamu sudah melanggar nih, sudah tahu salah, sekarang konsekuensinya apa? Nah itu. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki ini? Nah, jadi sebelum kita melakukan tahapan sampai manajer dan memang itu tujuan kita, pastinya kita tidak berdasarkan sebagai penghukum saja. Karena apa kita melakukan posisi penghukum seolah-olah kita tanpa melalui proses yang di manajer. Insya Allah semuanya sudah dilakukan walaupun bertahap ya. Tinggal bagaimana orang menilai 5 posisi kontrol tersebut
kira-kira apa yang akan dilakukan. Nah itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nah ini, nah di sini sudah terpampang itu di papan sebelah pintu sana. Ada yang berwarna pink, hijau dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali peraturan, aturan dan lain sebagainya. Nah, apakah itu semua peraturan atau itu keyakinan? Nah, bedanya di mana? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ayo. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah itu peraturan atau keyakinan? Nah, sesuai undang-undang mungkin oh iya peraturannya kita harus menggunakan helm ketika mengendarai motor. Kita harus cuci tangan, harus memakai masker. Itu peraturan, apalagi ketika zamannya Covid. Nah, bagaimana itu berubah menjadi keyakinan? Ketika kita sadar, oh iya, menggunakan helm itu penting. Kita yakin melindungi kepala kita. Kita akan sehat, kita akan terhindar dari penyakit, menghindari virus-virus yang berbahaya ketika kita menggunakan masker, ketika kita mencuci tangan. Nah, itulah keyakinan, bukan peraturan. Peraturan kan kita harus pakai, harus cuci tangan, masuk pun harus cuci tangan, cek suhu dan lain sebagainya. Itu kan hanya peraturan. Tetapi kalau itu bukan peraturan, maka kita nggak yakin, kita tidak akan mengatakan itu keyakinan. Oke, kita lanjut. Nah, contoh keyakinan kelas di kelas 6 saya ambil dari guru kelas 6 SDN 3 Baju Sepakat. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ini keyakinan, bukannya peraturan. Kalau peraturan kan beda ya. Intinya yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan ibu gurunya, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu keyakinannya. Kita harus yakin, bekerja sama, membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah. Itu yang harus diyakini menjadi keyakinan kelas. Jadi tanpa itu nggak bisa berjalan kalau kita nggak bermusyawarah, kemudian meningkatkan disiplin, kemudian membudayakan membaca, dan terakhir semangat belajar, bukan peraturan. Kalau peraturan kadang anak tidak meyakini, dia tidak akan melaksanakan. Tetapi ketika itu sudah menjadi keyakinan, apapun itu peraturannya ataupun bukan peraturannya, anak akan tetap melaksanakan. Lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, itulah pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu terbentuk dari aturan ataupun peraturan-peraturan yang sudah ada, bukan kebalikannya. Diyakini dulu baru dibuat peraturan. Itu akan muncul dengan sendirinya. Dari peraturan yang sudah ada maka muncul keyakinannya. Ketika keyakinan itu sudah terbentuk maka aturan itu jelas pasti ada. Ya, itu. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, dari itu semua, yang pertama menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas tadi? Nah, itu dia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita telusuri dulu, ibaratnya kita wawancarai dulu lah, kita tanya dulu masalahnya apa, nanti naik lagi ya, kita semua akan yang hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita naik validasi tindakan yang salah. Oh, kita perbaiki semua perilaku, memikirkan kok kamu berlaku semacam itu kenapa. Nah, kemudian setelah kita validasi, lanjut menanyakan keyakinan. Nah, kamu sudah tahu yang kamu lakukan itu salah. Apakah kamu mempunyai keyakinan, mengerti? Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan apa yang kamu lakukan? Kenapa kok kamu bisa melakukan kesalahan tersebut? Nah, itu segitiga restitusi yang akan kita lakukan setiap kita melihat mendapatkan murid-murid kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati kita.
Ini ada contohnya. Contohnya langsung saya setelkan saja ya. Mungkin sambil berdiskusi Bapak Ibu guru masih ingat dengan profil Pancasila. Apa saja coba profil pelajar Pancasila? Yang pertama, yang pertama jelas takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong, mandiri. Terus apa lagi? Maksud harus saya tunjukkan. Sebelum nanti saya akan tampilkan penerapan contoh segitiga restitusi. Saya tutup dulu, kesimpulan dulu ya. Nah, kita lanjut karena ini di video yang berbeda. Nah, kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, ini standar nasional pendidikannya seperti itu. Penerapan disiplin positif sampai menjadi insan merdeka dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu guru, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Saya akan tampilkan segitiga restitusi tadi contohnya. Nah, terima kasih. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Guru bergerak Indonesia maju, salam dan bahagia. Baik, saya tampilkan videonya. Silakan Bapak Ibu guru, apa yang ingin disampaikan mungkin kita sharing. Silakan untuk mengetahui bagaimana sampai di mana tingkat pemahaman kita. Mungkin ada masalah-masalah yang tanpa kita sadari harus kita perbaiki mulai saat ini. Oke. Nah, ini demonstrasi kontekstual, contoh dari penerapan segitiga restitusi tadi. Semoga sinyalnya lancar ya. Kalau sinyalnya nggak lancar, terputus biasanya dia loading lama. Karena ini online menggunakan kartunya. Oke, fasilitator Bu Heni Riandari, CGP-nya Muhammad Taufik, pengajar praktiknya Bapak Sri Nuryanto. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu ya, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi mereka memperbaikinya. Oh, musiknya kok hilang ini? Oke, segitiga restitusi yang tadi ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, menstabilkan identitas. Ini sebenarnya video tapi nggak berjalan, berarti sinyalnya ini. Oke, nggak apa-apa, saya alihkan. Proses tahapan segitiga restitusi dimulai dari langkah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Itu urutannya ya, langkah-langkahnya. Kemudian teori kontrolnya harus bagaimana? Yang pertama,
masih punya alasan. Kalimat yang digunakan apa? Nah ini sebagai acuan kita. Apakah benar telah melakukan? Kamu pasti punya alasan. Itu untuk yang validasi ya. Apa kamu menyesal? Kemudian untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah itu saya juga pernah melakukan kesalahan semacam itu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ingatkah tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah itu, menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kamu ketahui dengan keyakinan yang sudah ada? Nah itu ya kalimat-kalimat. Jadi sudah ada acuannya, sudah ada kata-kata bakunya. Jadi ketika kita menanyakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu maksudnya kemana? Jadi ada suatu kata misalnya nih, suatu kalimat, suatu paragraf, suatu cerita mengatakan seperti itu. Ada kata-kata bahwasanya ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kata-kata tersebut itu maksudnya kemana? Jangan sampai salah, menstabilkan identitas. Karena si guru tadi berusaha. Nah, sinyalnya jalan lagi tuh. Dari tadi loading. Nah, itu kata-kata tersebut tadi menstabilkan identitas. Nah, itu ya kata-kata tadi menstabilkan identitas. Bagaimana ketika seorang guru ingin menanyakan, Bu guru nggak pernah melakukan hal tersebut loh. Jadi jangan salah. Kita stabilkan identitasnya. Nah, nanti keyakinannya bagaimana? Nah, apa bukan sekarang ketika ada kata-kata semacam itu? Nah itu berarti guru tersebut sedang melakukan menanyakan keyakinan yang sudah ada apa? Oh kita cari di sana keyakinan apa saja ini, bukan peraturan ya, berbeda, mirip tapi tak sama. Oh mati lagi ya Bapak, kita lanjut. Skenario ini kalau saya juga syutingnya di kelas ini. Kebetulan waktu itu ada Mbak Radita dan Mbak Saina yang belum pulang. Udah sekalian habis latihan basket itu. Yuk langsung saja syuting kita. Mbak Radita tiba-tiba datang, kita nggak apa-apa, lanjutkan saja. Wah, ini sinyalnya nih. Skenario kasus 1 sinyal. Bukan YouTube, ini Canva online. Oh bawah 2. Oh saya udah pakai tethering pribadi padahal itu. Cuman ya memang naik turun. Ya skenario kasus 1. Jadi ada seorang siswa sedang menyapu. Kemudian temannya kok datang seenaknya, asal nyelonong saja, nggak permisi, nggak salam. Ya jelas yang lagi nyapu kan dongkol. Akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Kenapa ribut? Nggak tahu apa yang saya lagi nyapu kok begini. Nah itu kasus satunya ya, skenario kasus 1. Nah di sini juga kita dituntut kemarin buat video. Nah yang akhirnya demonstrasi kontekstual ini kita serahkan, kita kumpulkan. Oh, langsung skenario kasus 2 ini. Nah ini sudah jalan lagi. Nah ini validasi tindakan yang salah ya. Kita panggil mereka berdua, kita validasi dulu. Kita stabilkan identitas. Setelah memvalidasi, kemudian kita stabilkan identitas. Nah yang lain baru menanyakan keyakinan.
suaranya kalah. Makanya saya sekarang lebih baik pakai mic karena capek naik suara terlalu keras. Ini sudah bersuara keras, saya tetap kalah suaranya dengan suara di luar. Kamu menyesali dan tindakanmu untuk meminta maaf adalah pilihannya. Nah, ini silakan Mbak Zaina meminta maaf. HP-nya saya pegang sendiri, jadi kan agak jelas suaranya. Ketika di syuting dari jauh tadi ya sebelum itu kurang jelas. Loading lagi. Oke, sebentar lagi tidak apa. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu guru. Ada yang mungkin masih mengganjal kira-kira apa yang mau kita sharingkan. Intinya satu, selamat dan bahagia. Bagaimana kita menuntun anak-anak kita menjadi selamat dan bahagia, dan tujuannya kemana? Profil pelajar Pancasila itu, dan bagaimana filosofinya, nilai dan peran, visinya, kemudian budaya positif yang akan dimunculkan tadi. Kira-kira apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mungkin kurang jelas atau kita sharing. Contoh, nih di kelas saya seperti ini, atau contoh kayak di kelas Ibu Anggi itu di 5D atas. Itu saya mendapatkan ada anak yang sewu di rumah dia dikekang, makanya dia ketika di sekolah merasa bebas. Kan tadi ada kebutuhan dasar dia apa? Kebebasan. Dia merasa bebas lepas dari rumah karena ketatnya orang tuanya di rumah, dia merasakan kebebasan. Kemudian ada lagi yang apa? Penguasaan, merasa berkuasa. Di rumah ataupun di sini, ini anak merasa segalanya, merasa sudah oke semuanya, merasa paling yes, merasa paling bla 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 bla, nah gitu. Itu ada penguasaan. Jadi kita telusuri dulu dari segi 3 restitusi tadi, kita akan menelaah kebutuhan dasar apa yang terjadi pada siswa tadi. Oh, ternyata dia ini kebutuhan dasarnya. Oh, masalahnya ini. Jadi kita telaah dulu, gampangnya kita gali dulu. Nah, ini cocok sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ustazah Lina selaku BK ini, nah itu harus melakukan itu tahapan-tahapan itu. Nanti untuk visi misi pakai tahapan baja, untuk inquiry apresiatifnya apa yang harus dilakukan pakai tahapan baja, dari jabarkan rencananya, atur eksekusinya nanti bagaimana, itu terakhir yang tahapan baja. Kok ini sinyalnya nggak jalan lagi. Bagaimana pesan kamu Mbak Sena? Saya sudah merasa lega, saya sudah meminta maaf kepada Mbak Raina, dan saya sudah mengakui kesalahan saya, Ustaz. Nah, perasaan kamu Mbak Radita? Saya juga sudah merasa lega, Ustaz, karena Mbak Saina sudah meminta maaf dan mau mengakui kesalahannya. Nah, ini Mbak Radita luar biasa ini. Sudah banyak berubah yang tadinya pendiam. Nah, ini skenario kasus kedua. Bagaimana ketika mendapati seorang anak yang lupa tidak bawa perlengkapan upacara seperti topi, dasi, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa muncul ini Lutfi, ya. Aduh, sinyalnya lagi masih loading. Masya Allah. Sinyal of sinyal. Oke, mungkin ada yang disampaikan Bu Lina. Mungkin ada yang sudah pernah terjadi. Kira-kira kendalanya bagaimana?
di kelas 5A ini alhamdulillah interaktif sekali dan alhamdulillah semakin baik ya. Walaupun Iwannya agak nyelewet tapi tidak masalah, itu aktif di 5A. Nah, di Bu Lina sendiri bagaimana? Kalau kelas 6 sendiri ya banyak ya, dan setiap kelas berbeda, setiap anak pola asuh pengasuhannya berbeda, penanganannya pun berbeda. Kelas A sampai E itu juga berbeda juga. Mungkin yang hampir seimbang itu 6A dan nanti 6A dan nanti yang kelas 6 itu pun berbeda penanganan dengan yang kelas reguler sendiri, kelas 6C, D, E itu juga mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu ya. Dan kecenderungan mereka kalau kelas yang sudah agak yang besar ini sudah mau bilang remaja itu kecenderungan ke teman itu lebih dominan gitu ya, sangat mempengaruhi teman yang awalnya dia diam bisa jadi lebih aktif, yang awalnya dia sudah bertemu dengan circle atau kelompoknya ya bisa mendukung kalau itu kebaikan ya bisa jadi baik dengan kelompok yang circle yang baik. Tapi kalau dia kecenderungan dominan di situ ke arah yang Islam atau apa kecenderungan ke kan kalau negatif itu lebih mudah ditiru, lebih mudah pengikutnya lebih banyak ketimbang yang positif gitu ya. Dan itu kita sebagai pengajar ya antisipasinya adalah tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan, karena itu proses. Karena yang dibentuk itu bukan akademisnya. Kalau akademis misalnya matematika yang salah ya ini sebenarnya begini. Tapi kalau karakter itu kita harus memang sabar untuk mengingatkan, untuk membentuk, untuk ya ekstra tenaga, ekstra kesabaran, ekstra kesiapan kita dari segi ruhiyah juga, dari segi hati untuk siap menerima kejutan di setiap harinya. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Ustaz Dalina. Baik, tepuk tangan untuk Ustaz Dalina ya Bapak Ibu. Betul apa yang telah disampaikan. Kita juga mengamati ya, betul bahwasanya keburukan itu pasti menular. Su'ul khuluqi yu'di. Nah, itu bagaimana kita memproses, membina, menuntut, mendidik, nggak hanya transfer. Nah, hanya transfer gampang. Google lebih pintar daripada kita yang serba tahu. Kita nggak tahu segalanya. Ya, tapi ketika mendidik, membina, nah itu yang sulit. Apalagi kaitannya nanti menuju profil pelajar Pancasila. Salah satunya apa? Berkarakter. Karakter itu kan jelas si anak mempunyai apa? Karakter yang baik, sopan santun, tingkah laku dan lain sebagainya. Contoh di kelas 5C ini alhamdulillah. Dulu awal-awalnya saya amati, saya perhatikan luar biasa ramai, tidak terkendali dan pokoknya mantap. Tetapi setelah kita dekati perlahan sedikit demi sedikit dan kita akhirnya paham, oh Ustadz paham kenapa kok Ustadz ditaruh di sini, ngawas di sini. Oh ternyata kalian seperti ini, tolong dirubah. Nah, sambat berjalannya waktu, alhamdulillah perubahan-perubahan itu terbentuk dan kelihatan hasilnya. Walaupun tidak sempurna tapi alhamdulillah proses. Nah, prosesnya itu yang kita lihat. Oh si anak itu sudah berubah, sudah menjadi lebih baik lagi. Begitu juga di kelas 5 yang lainnya. Kalau di kelas 6 ini saya lihat kembali ke person individunya. Kalau secara lingkungan kelasnya alhamdulillah baik, tapi hanya beberapa anak itu yang memang harus diteladani, dipantau terus, ada kalanya kita posisikan sebagai penghukum. Nanti suatu saat bisa kita katakan bagaimana kita ajari mereka supaya merasa bersalah, kemudian bisa kita jadikan sebagai teman, dan yang pasti nanti yang utama bagaimana kita memposisikan semuanya itu sebagai manajer. Jadi jangan takut, jangan salah. Oh saya dicap sebagai penghukum nggak masalah. Itu kan hanya satu nilai posisi dari beberapa orang saja. Ketika orang yang paham dan sadar, oh dia melakukan tahapan-tahapan itu, bukan berarti dia sebagai seorang penghukum. Nah bagi anak-anak kan mereka bilang, oh hanya penghukum. Nah itu, mungkin itu saja Bapak Ibu Guru yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah
Oh ini tanggapannya belum. Ini suaranya kecil sekali Mas Lutfi ini. Ini mohon maaf, saya nggak menunjuk dia karena sebagai anaknya Ibu Siwi. Ini saya tanyakan, siapa yang pintar nyodeng? Saya rebutan. Yang menang akhirnya saya ini. Kemudian siapa yang mau jadi ini? Saya. Nah, Mas Lutfi yang termasuk saya aja Pak yang jadi ini. Mau, saya mau mempraktekkan. Nah itu, saya nggak menunjuk dia, tapi dia sendiri yang mau. Oh, mati lagi sinyalnya ini. Oke, langsung kesimpulan. Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Apapun itu, bagaimanapun keadaannya, usahakan posisikan diri kita sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami diseminasikan modul 1.4 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan, jangan kaget pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah nanti akan ada sesuatu yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat, Bu Lina ini sedang lanjut lagi. Ini sudah dimandiin belum? Oh belum, gampang nanti potong. Terakhir kan gampang dipotong.